Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 11 Oktober ya 2024. Kita akan kembali share analisa di XAU USD ya. Oke. Kongres ya buat teman-teman yang kemarin ikut setup saya buy, walaupun kemarin newsnya juga cukup high impact. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Ternyata memang betul secara market structure kita bisa menganalisa pergerakan kalau memang ada volatility. Kalau sideways kita agak sulit ya. Oke, di kemarin itu setup saya di VIP, saya taruh di Owanda ya. Di Owanda itu saya pakai H1. Nah ini bentar lagi juga akan taking profit full. Jadi posisi kita kemarin ada di sini ya. Kemarin posisinya ada di sini ya sebelum break, kemudian ini break. Kemarin ngambil sweep ke bawah, ini menjadikan ini sebuah lower low, low valid ya, karena sudah ambil inducement ya. Coba kita cek hari ini akan seperti apa. Kemarin saya sudah tandain area sell ya. Sekarang saya scalping, yang entry buy-nya sudah beberapa udah taking profit ya. Kita coba analisa di pakai FFCM yang lebih clear ya, di H1 ya. Jadi naiknya ini menurut saya dalam rangka retrace ya, karena secara H4 dan H1 sudah bearish. Cuman kalau memang mau sell, coba kita lihat apakah ada konfirmasi entry di area sini ya. Di ini ada order block, ini juga order block, tadi juga sudah ada reaksi order block yang H1 ini sudah ada reaksi turun sekitar berapa tadi ya, ini satu candle itu 85 pips ya. Oke. Area sellnya di sini ya, di sekitar 2659 sampai 2655, cari konfirmasi entry ya. Di sini di daily coba kita lihat lagi ya. Kemarin daily bullish engulfing ya, memakan candle sebelumnya. Ini daily di hari Rabu, kemudian hari Kamis close di harga 2629, low-nya 2601, hanya 2631 ya. Kemarin itu bergerak di hari malam Jumat itu ada news, sebelum news juga geraknya lambat ya. Sekitar hampir 300 pip atau 282 pips atau 28 dolar per troy ounce ya. Untuk daily-nya seperti itu ya. Ini apakah, nah ini juga kompresi, ini agak ngeri ya kalau misalkan sell juga harus dengan konfirmasi ya, kecuali scalping ya dekat-dekat aja. Ini masih bullish ya, artinya daily bullish, tapi di H4 coba di H4 kita turun time frame ya, di H4 H4 itu change of character di sini belum ada inducement ya. Di H4 belum ada inducement, itu change of character. High validnya di mana? Di sini, di all time high-nya ya, di all time high. Kemudian kita nggak bisa kita tarik Vipo kalau belum ada low valid ya. Yang kelihatan di H1 dan H2 yang lebih jelas market structure-nya. Tapi ini break. Kemarin saya sudah sampaikan beberapa skenario ya, ada 3 skenario. Kemudian yang skenario pertama, dia akan membuat lanjutan kenaikan. Kemudian skenario yang kedua itu membuat seperti ini,
membuat lower low lagi ya. Break of structure kalau ini di break, kalau di H1, kalau yang di sebentar. Oke, untuk yang skenario kedua gitu ya. Untuk skenario yang ketiga itu kemarin kan begini, tapi ternyata nggak membuat lower low. Lower di H1 tuh terlihat ya, di H1 dan H2 2 jam ya. Coba kita turun di 2 jam dulu. Itu betul di change of karakternya di atas ya. Sebentar, di sini ding. Sama ini untuk 2 jam ini menjadi change of karakter, kemudian wait. Nah, ini juga ini pullback, ini menjadi inducement ya. Menjadi low yang di bawah ini menjadi valid ya, low valid di inducement. Inducement kalau kita tarik dari kalau H2 dari atas ya. Nah, kalau di H2 untuk optimum trade entry-nya di area sini ya, di 2669 sampai 259. Kalau untuk H1 beda lagi. Ya, kita coba turunkan di H1. H1 kita hilangkan dulu ya. Kita mapping H1. Ini menjadi boss. Ini menjadi choke, change of character. Ini menjadi boss. Kemudian di sini menjadi change of character. Di H1 cukup choppy ya. Kemudian di sini menjadi change of character. Jadi choke balas choke ya untuk H1. Kemudian sama semalam itu untuk newsnya, kemudian ini pullback, dia bikin low baru, kemudian sweep, ini menjadi ini high-nya paling tinggi berapa, 2421. Ini jadi yang untuk di provider FFCM pullback teratasnya di sini, ini menjadi inducement. Oke, kemudian low valid di sini, high validnya di sini. Untuk H1 beda ya strukturnya dengan H2. Kemudian untuk kita tarik Fibonacci, area trade top optimum OTE-nya ya, itu di area situ ya. Nah, sama seperti prediksi kemarin, area di sini. Ini menjadi area sell. Tapi teman-teman harus cari konfirmasi entry ya. Dari sini misalkan nggak ada konfirmasi entry ya nggak usah entry aja lah, kecuali scalping ya. Ini H1 ke M5 ya. Cari change of character di M5 ya, di area situ. Buy saya taking profitnya di 2652, beberapa sudah taking profit, SL-nya udah aman lah, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tinggal cari sell-nya ini. Kalau ada konfirmasi kita sell, kalau enggak ya udah nggak usah entry. Karena daily-nya itu ada bullish engulfing. Oke. Tapi ya nggak apa-apa. Kita coba lihat dulu sebelumnya ke indeks dolar ya. Oke, kita sudah ada di indeks dolar. Indeks dolar nggak terlalu signifikan ya, pergerakannya masih di situ-situ aja. Ini area supply, ada order block di daily ya, ada order block daily. Coba kita cek di news. Oke guys, kita sudah ada di news ya. Untuk hari ini, hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, nanti malam jam 7.30 ada USA Impact ya. Ada dua rilis data. Yang pertama core PPI month of month itu previous 0,3%, forecastnya 0,2%. Actualnya kalau seandainya sama atau lebih kecil dari forecastnya, maka dia akan menjadi bad news untuk indeks dolar ya. Tapi kalau misalkan dia naik atau lebih besar dari forecastnya atau sama dengan previousnya, dia akan good news untuk indeks dolar. Semalam itu ada 4 rilis data, yang 3-nya itu kebalikan dari forecast, yang satunya yang unemployment claim dia malah lebih besar daripada forecastnya. Jadi 3 good news, 1 bad news. Ternyata harga membawa XAU ini untuk naik ya. Tapi secara indeks dolar ya nggak terlalu signifikan, areanya di area-area situ-situ aja ya. Ini untuk yang PPI ya, Producer Price Index ya.
Kemudian yang kedua ada PPI month of month, yang tadi kan core PPI, sekarang PPI sama, previous 0,2%, kemudian forecastnya 0,1%. Actualnya manakala sama atau lebih kecil daripada forecast, maka dia akan bad news untuk indeks dolar. Jadi dua-dua forecast dari indeks dolar ini dari Barrick Factory menunjukkan bahwasanya adanya pelemahan terhadap indeks dolar ya. Ingat hari ini adalah hari terakhir di minggu ini ya, kemungkinan ada volatilitas yang cukup tinggi ya. Kita harus hati-hati ya. Oke, kita kembali ke XAUUSD. Oke, kita sudah ada di gold ya. Jadi untuk hari ini kita tunggu untuk buy yang kemarin itu taking profit, lalu kita akan coba cari peluang untuk sell ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang like, yang suka dengan video ini silahkan klik like. Kemudian komen, silahkan komen ya. Kemudian share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi. Untuk mentorship, silahkan linknya juga sudah ada di deskripsi. Untuk channel gratis ya di Telegram, silahkan linknya juga sudah ada di deskripsi ya. Oke, itu aja mungkin untuk analisa daily hari ini untuk XAUUSD. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. And see you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.